Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Ansa atau Mizaki dengan NIM 1204230057 dari kelas IS 0601. Pada video kali ini saya akan membahas banyak hal mengenai prodi yang saya pilih, yaitu adalah sistem informasi. Kalian apa udah pernah mendengar kata sistem informasi itu? Jika belum, saya akan bahas di sini lebih detail. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas 6 poin penting, yaitu diantaranya apa sih sistem informasi itu, bagaimana sejarah rumput ilmu informatika, belajar apa aja kalau kalian di sistem informasi, lalu apa perbedaan dan keunggulan dari prodi sistem informasi itu sendiri, lalu prospek kerja apa aja yang ada di sistem informasi, dan yang terakhir adalah mengapa saya memilih prodi sistem informasi di IT Telkom Surabaya. Oke, langsung masuk aja yang pertama, yaitu adalah apa sih sistem informasi itu. Jadi sistem informasi atau bisa dikenal dengan SI, dasaran atau gambaran secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Pengguna sistem informasi sendiri juga dirancang untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh masing-masing perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu. Selain itu, data yang dikelola dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat mengurangi birokrasi yang ada. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sejarah rumput ilmu informatika itu terjadi. Jadi kita akan membahas tentang runtutan peristiwanya. Oke, sejarah rumput ilmu komputer, tepatnya pada tahun sebelum 1990, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hardware, software, dan bisnis. Namun pada tahun 1990 ke atas telah terjadi penyesuaian yang akhirnya menambahkan satu bagian, yaitu yang dikenal dengan organizational needs atau kebutuhan organisasi. Lalu, rumput ilmu pengetahuan dan teknologi komputasi dibagi menjadi 5 bidang keilmuan, yaitu yang pertama ada sistem komputer atau computer engineering, di mana dia fokus terhadap rekayasa perangkat keras atau hardware. Lalu ada ilmu komputer atau computer science, di mana fokus pada teori komputasi dan algoritma. Yang ketiga ada sistem informasi itu sendiri atau bisa disebut dengan information system, di mana fokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Lalu yang keempat adalah teknologi informasi atau information technology, di mana fokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah. Dan yang terakhir itu ada rekayasa perangkat lunak atau software engineering, yang bisa dikenal singkatannya itu adalah RPL, di mana fokus pada perancangan pengembangan perangkat lunak atau software. Berdasarkan domain area, sistem informasi sangat menonjol pada organizational issues dan information system, dan pastinya lebih aplikatif. Secara keterampilan khusus prodi rumput ilmu informatika, tepatnya pada sistem informasi, ia mempelajari teori, metode, teknik domain management and governance, dan informatic concept. Oke, selanjutnya belajar apa aja sih di sistem informasi itu? Materi kuliah prodi sistem informasi mencakup pembelajaran sistem informasi. Materi kuliah prodi sistem informasi mencakup pembelajaran sistem operasi,
basis data atau aplikasi, jaringan komputer, serta konsep bisnis dan manajemen. Saat masuk ke jurusan sistem informasi, tentu saja juga belajar teknik pemrograman. Tapi ternyata nggak cuma itu teman-teman. Kalian juga dapat dituntut untuk bisa mempelajari proses bisnis sebuah perusahaan. Pasalnya, lulusan prodi ini diharapkan mampu mengembangkan sebuah sistem pengolahan data dari berbagai sumber untuk dapat dijadikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Mahasiswa prodi SI juga diarahkan untuk belajar merancang sebuah sistem yang sesuai dengan tujuan organisasi atau kebutuhan perusahaan sehingga dapat bermanfaat dan mendukung kebutuhan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan organisasi tersebut. Oke teman-teman, karena kita udah lumayan sedikit panjang, kita akan break dulu sebentar setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah apa aja perbedaan dan keunggulan dari sistem informasi itu. Oke, kita bahas dulu dari yang perbedaan. Perbedaan dari sistem informasi dengan prodi lainnya, kita ambil contoh seperti teknik informatika. Sistem informasi lebih fokus pada pengambilan keputusan bisnis dan pengolahan data. Sedangkan teknik informatika lebih berfokus pada pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Lalu kita coba ambil contoh lagi seperti ilmu komputer. Ilmu komputer fokus pada perangkat lunak dan keras, sedangkan sistem informasi fokus pada pengolahan informasi dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam suatu proses bisnis. Perbedaan sistem informasi yang sangat menonjol yaitu adanya enterprise architecture atau arsitektur perusahaan. Lalu kita akan bahas keunggulan dari sistem informasi, yaitu antara lain adalah lebih efisien dalam waktu maupun tempat, sebab kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan kapanpun dan dimanapun selagi kita bisa berhubung dalam jaringan internet. Lalu informasi yang diperoleh dapat diupdate dengan cepat. Lalu sebagai sarana pengambilan keputusan, sarana penyedia data, dan alat pengontrol data. Secara bisnis, meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses bisnis yang dapat menghemat waktu dan biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan penggunaan data dan informasi yang lebih baik, dan lain-lain. Mas, enggak usah, Mas. Kau lagi. Nah, ini part yang ditunggu-tunggu sama teman-teman pastinya, yaitu adalah prospek kerja dari sistem informasi itu sendiri. Jadi apa aja sih prospek kerja yang ada di sistem informasi? Aku nggak akan sebut banyak, tapi beberapa aja ya teman-teman. Ya. Oke, yang pertama kalian bisa menjadi arsitek komputer, arsitek sistem komputer, application engineer, programmer atau software developer, data scientist, IT consultant, business analyst, web developer, project manager, e-commerce system developer, IT manager, database administrator, system analyst, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah alasan mengapa saya memilih sistem informasi di Telkom Surabaya. Di sini saya punya dua jawaban, yaitu saya kenapa memilih sistem informasi dan kenapa saya memilih kampus IT Telkom Surabaya sebagai saya kuliah di situ. Oke, di sini jawaban yang pertama, alasan saya masuk sistem informasi. Oke, kita bahas dulu dari mengapa saya memilih sistem informasi. Alasan pribadi saya memilih sistem informasi itu karena aku suka coding, dan sistem informasinya adalah prodi yang tepat buat aku untuk coding ya, walaupun sebenarnya kalau pengen yang lebih spesifik itu informatika, tapi aku lebih prefer ke sistem informasi. Dan aku agak kaget, ternyata sistem informasi itu juga ada manajemen bisnisnya teman-teman. Wow. Dan ya maka dari itu kita bisa nyerap dua ilmu sekaligus. Mantap. Dan pastinya jurusan ini memiliki prospek kerja yang luas dan sangat banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan. Alasan aku memilih sistem informasi di IT Telkom Surabaya yaitu adalah karena kampus Telkom itu nggak tahu bagus gitu. Dan yang perlu kita perhatiin
kamu Telkom, dari namanya aja Telkom gitu ya, tentu pasti punya banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan itu. Dan yang kita nggak perlu khawatirin ya, misal kalau kita magang atau PKL itu pasti kita ditempatkan di tempat yang bukan main. Dan yang paling gongnya lagi nih teman-teman, kalau kita Telkom Surabaya di tahun 2024 itu akan join menjadi Telkom University National Campus Surabaya, yang dimana semua orang pasti akan excited akan hal itu. Teman-teman, ya jadi itu aja pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Walaupun saya belum bisa menjelaskan secara detail, tapi saya sudah membahas dasarannya aja. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika saya salah kata, salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.